Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut etimologi berasal dari kata oikos, yang artinya rumah tangga, dan nomos, yang berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari berbagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan melalui berbagai pilihan, di mana alat pemuas kebutuhan relatif terbatas, baik yang menggunakan uang maupun tidak menggunakan uang. Ilmu ini diperlukan sebagai kerangka berpikir untuk dapat melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya ini ada penggolongan barang berdasarkan manfaatnya, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada firm utility, adalah barang memberikan manfaat karena bentuknya atau sudah berbeda bentuknya. Misalkan balok kayu akan lebih tinggi nilai gunanya apabila berubah menjadi perabot rumah tangga seperti lemari, meja, dan kursi. Dan yang kedua ada own utility, adalah kepemilikan suatu barang jika sudah dimiliki dan memberikan manfaat yang sesuai. Misalkan sepatu di toko akan dapat digunakan bila sudah dibayar atau dibeli dari toko tersebut. Yang ketiga ada time utility, adalah suatu barang memberikan manfaat pada waktu tertentu. Misalkan payung dan jas hujan akan sangat bermanfaat apabila turun hujan. Dan yang keempat ada place utility, adalah suatu barang yang mempunyai manfaat dan tempat tertentu. Misalkan pasir dan batu di sungai akan lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke kota sebagai bahan bangunan. Yang terakhir ada element utility, adalah suatu benda akan lebih bermanfaat setelah benda tersebut bersenyawa atau dicampur dengan benda lain. Misalkan sirup, es, susu, buah, nanas, setelah dicampur akan menghasilkan minuman yang segar. Lalu selanjutnya, perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Untuk pengertiannya ini jelas berbeda. Kalau di ekonomi mikro ini mempelajari unit terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tapi kalau ekonomi makro ini mempelajari secara keseluruhan atau agregat dalam masalah ekonomi. Lalu untuk pelaku kegiatannya di mikro ini adalah individu atau perseorangan. Sedangkan kalau di makro itu masyarakat atau pemerintah. Dan yang ketiga ada lingkup bahasan. Kalau di mikro itu membahas perilaku individu dalam membuat keputusan menggunakan berbagai unit ekonomi. Di sini ada perusahaan dan rumah tangga. Tapi kalau di makro ini menjelaskan perilaku ekonomis secara keseluruhan akan terkait dengan income, output, employment, dan lain-lain dalam kerangka atau skala nasional. Dan yang terakhir ada masalah yang dihadapi. Kalau mikro itu permasalahannya tuh what, who, sama for whom. Terus habis gitu yang makro itu stabilitas ekonomi, pengangguran, sama inflasi, dan terakhir ada ketidakstabilan ekonomi. Lalu selanjutnya, pasar input atau pasar yang berisi barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi. Ini ada dua, yang pertama ada produsen melakukan permintaan atau demand, yang kedua ada konsumen melakukan penawaran atau supply. Yang kedua ini kalau pasar output, pasar yang berisi barang dan jasa. Kalau produsennya itu melakukan penawaran atau supply, tapi kalau konsumennya itu melakukan permintaan atau demand. Jadi berbeda ya antara input sama output itu. Yang ketiga ini ada faktor terjadinya produksi itu karena adanya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Balas jasa atas faktor produksi itu ada ada sewa, gaji atau upah, bunga, dan laba. Lalu untuk mekanisme harganya sendiri ini adalah proses yang berjalan atas dasar gaya kekuatan tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu di pasar. Permintaan atau demand. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli konsumen pada tingkat harga dan pada waktu tertentu. Maksudnya, konsumen akan membeli barang itu jika konsumen
itu membutuhkan barang tersebut. Dan jika pada tingkat harga tertentu, maksudnya jika harganya murah, maka konsumen akan membeli. Nah, keinginan konsumen yang disertai daya beli dan kesanggupan mengkonsumsi barang agar kebutuhannya terpenuhi. Di samping itu, konsumen itu membeli barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sifat kurva permintaan. Nomor 1, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang nomor 2, slope atau lereng negatif yang juga disebut isoquant curve. Hukum permintaan, the law of demand. Nomor 1 berbunyi, jika harga suatu barang semakin naik, maka semakin turun jumlah barang yang diminta. Begitu pula sebaliknya. Nih, dengan artian seperti apa? Misalnya, harga suatu barang itu naik, maka konsumen atau pembeli pasti akan mikir-mikir untuk membeli barang tersebut. Misalnya karena harganya mahal, maka dia tidak mempunyai uang, maka dia tidak membeli barang tersebut. Nah, itu menyebabkan permintaannya itu turun. Nah, kecuali jika harga suatu barang itu turun, maka permintaannya akan naik. Pasti karena apa? Karena pasti orang-orang akan membeli barang tersebut, sehingga permintaannya akan semakin banyak dan permintaan tersebut akan menjadi naik. Seperti itu. Kemudian ceteris paribus, yaitu suatu asumsi bahwa faktor-faktor lain atau selain harga dianggap konstan atau stabil. Kemudian hukum permintaan itu tidak berlaku jika barang inferior atau given, spekulasi atau lelang, dan barang prestis. Kemudian untuk ada fungsi permintaan, rumusnya yaitu P sama dengan A min BQ, di mana A adalah konstanta dan min B itu adalah koefisien dari Q. Kemudian ada Q sama dengan min AP plus B, di mana min A itu adalah koefisien dari P dan B adalah konstantanya. Kemudian untuk rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana P adalah harga barang itu dan Q adalah kuantitinya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan ada 4. Yang pertama yaitu harga barang yang memiliki hubungan substitusi atau PN. Yang kedua pendapatan konsumen atau Y. Yang ketiga selera konsumen atau TST. Yang keempat adalah faktor non-ekonomis atau K. Untuk gambar yang sebelah kiri itu grafik adalah grafik dari fungsi permintaan, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah, dan bentuknya adalah slope. Shift along the demand curve, pergerakan sepanjang kurva permintaan. Bisa dilihat D0 sampai D2 dan D0 sampai D1 itu namanya shift of the demand curve atau pergeseran kurva permintaan, di mana D0 sampai D2 itu increase in demand atau permintaan naik, D0 sampai D1 itu decrease in demand atau permintaan turun. Kenapa permintaan itu bisa naik atau turun? Kenapa perubahan pada kurva itu ada? Nah, hal itu terjadi karena adanya perubahan harga barang itu sendiri yang akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta. Jadi kurvanya bisa geser. Permintaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, permintaan individu, yaitu jumlah barang yang diminta konsumen pada waktu, tempat, dan harga tertentu. Kemudian permintaan pasar, yaitu jumlah daripada permintaan individu, yakni permintaan konsumen secara sendiri-sendiri. Maksudnya gimana? Seperti misalnya nih, kita ke pasar, pasti konsumen atau pembeli itu akan membeli berbeda-beda kan di sana. Ada yang membeli baju, ada yang membeli cabai, ada yang membeli sayur-sayuran dan lain-lain. Itu pasti ada. Nah, itu yang dinamakan permintaan individu konsumen secara sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian contoh soal permintaannya. Jika harga barang Rp60 per unit, maka permintaannya 20 unit. Nah, jika harga barangnya Rp40 per unit, maka jumlah permintaannya 30 unit. Maka disuruh mencari fungsi permintaan. Dengan sudah diketahui P1 sama dengan 60, P2 sama dengan 40, Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30.
rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dimasukkan P min 60 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Kemudian dikalikan silang menjadi 10 dikali P min 60 sama dengan min 20 dikali Q min 20. Jadi 10 P min 600 sama dengan min 20 Q plus 400. 10 P sama dengan minus 20 Q plus 1000. P sama dengan min 2 Q atau plus 100 atau Q sama dengan min setengah P plus 500. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu bisa pakai P sama dengan atau Q sama dengan. P sama dengan itu min A plus BQ, sedangkan Q sama dengan itu AP min B. Bisa juga pakai persamaan P sama dengan P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran penawaran. Yang pertama itu jumlah pedagang atau supplier. Jika jumlah pedagang itu mengalami peningkatan, maka penawarannya akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah pedagang mengalami penurunan, maka penawaran akan bergeser ke kiri. Yang kedua itu harga faktor produksi. Jika kenaikan harga faktor produksi itu terjadi, maka kurva penawarannya akan geser ke kiri. Jika penurunan harga faktor produksi itu, maka kurva penawarannya akan geser ke kanan. Yang ketiga itu harga barang alternatif. Jika harga barang pengganti itu naik, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Jika harga barang pengganti itu turun, maka kurva penawarannya itu akan geser ke kanan. Yang keempat itu harapan pedagang terhadap naiknya barang di masa datang, dan yang terakhir itu perubahan teknologi. Equilibrium atau keseimbangan. Ada transaksi pasar dan price equilibrium atau harga keseimbangan. Transaksi pasar itu terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan jumlah dari transaksi tersebut. Sedangkan price equilibrium atau harga keseimbangan itu suatu tingkat harga di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Nah, kondisi equilibrium itu terjadi apabila MUX per PX sama dengan MUY per PY. Bisa dilihat di atas, ini adalah grafik dari keseimbangan. P ke A ke B itu sama dengan shift along the supply curve atau pergerakan sepanjang kurva penawaran. Nah, S sampai dengan S1 itu namanya supply curve atau pergeseran kurva penawaran. S sampai S1 itu increase in supply atau penawaran naik, dan S sampai S2 itu namanya decrease in supply atau penawaran turun. Nah, ini adalah grafik dari keseimbangan. Jika QD sama QS, QD ini tuh Q permintaan dan QS itu Q penawaran, harus berpotongan. Nah, bertemu di titik yang namanya titik equilibrium. Ini itu bisa disebut dengan grafik equilibrium atau keseimbangan. Contoh soal equilibrium. Jika fungsi permintaan QD sama dengan min 5P plus 100 dan fungsi penawaran QS sama dengan 20P min 50, maka besar harga dan jumlah keseimbangannya adalah, kita lihat dari syarat keseimbangan dulu. Syarat keseimbangan yaitu QD sama dengan QS, maka kita masukkan QD-nya sama dengan min 5P plus 100 dan QS-nya 20P min 50. Kita gabungkan menjadi variabel-variabel dan angka-angka. Jadinya 100 ditambah 50 menjadi 150, 20P ditambah 5P sama dengan 25P. Maka P sama dengan 6. Nah, kita substitusikan P sama dengan 6 ke salah satu persamaan. Kita pakai yang Q sama dengan min 5P plus 100. Q sama dengan min 5, P-nya dimasukkan 6 plus 100. Maka Q sama dengan 70. Elastisitas. Elastisitas sendiri adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel
dengan perubahan variabel lainnya. Nah, macam-macam elastisitas sendiri itu ada elastisitas harga. Elastisitas harga itu adalah presentasi perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan presentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah, rumusnya itu EH sama dengan delta QX per delta PX dikali PX1 per QX1. Ini adalah koefisien elastisitas. Jika E kurang dari 1 itu termasuk dari inelastis. E lebih besar daripada 1 itu elastis. E sama dengan 1 unitary elastis. E sama dengan tidak terhingga itu perfect elastis. Dan E sama dengan 0 itu perfect inelastis.